Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa zahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan ikhlas berbagi, tidak ada yang melebihi dan tidak ada yang kurang, semua dalam bermujahadah. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang dimuliakan ini, saya akan kembali berbagi terhadap suatu hakikat wujud pada sifat semata bagi Allah. Wujud semata pada sifat semata berbuat untuk wujudnya semata. Perjalanan diri ketunggalannya sebagaimana yang pernah kita bahas dalam sirnya Al-Ikhlas. Dalam hal ini perlu kita berpikir lagi untuk melanjutkan pemahaman tersebut dengan berwawasan lebih awal. Hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berbicara mengenai perjalanan pada wujudnya semata, setelah kita ketahui dan setelah kita pelajari bahwasan luputnya aku di dalam wujudku sendiri, ini perlu pemahaman dan penjabaran yang lebih jelas. Seperti apa yang dikatakan luput dalam wujudnya sendiri? Seperti apa wujud yang berdiri itu sendiri? Seperti apa kodrat dari wujud itu sendiri? Alif domah di atas jelas menandakan sebuah kodrat rahasia. Wujud pada alif menandakan wujud sir, kerahasiaan Allah.
Tetapi pada makom wujud tersebut, disinilah kita lihat pengembangannya, tentunya penjabaran dari nama surat juga tersebut. Kita akan melihat bagaimana nanti kenapa Al-Ikhlas itu tidak tertulis di dalamnya surat berbunyi ikhlas. Karena kita akan melihat nanti dari penjabaran 7 perjalanan ini akan terjabar terurai dalam tulisan Al-Ikhlas. Inilah perjalanan sir, perjalanan yang rahasia, bersifat kodrat rahasia pada tajalli sirullah atau tajalli rahasia Allah. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi dalam lanjutan kajian pembahasan daripada tajalli besar tiang kaji induk kaji, humul daripada sebuah kaji adalah arasnya Al-Quran. Arasnya Al-Quran adalah Al-Ikhlas. Seperti apa perjalanan wujud pada diri kita, wujudnya Tuhan pada sifat wahidnya awal. Inilah yang akan kita pelajari. Seperti apa yang dikatakan wahid, wujud wahid itu sendiri dikala dia masih dalam makom wujud. Wujud dikatakan wujud berartikan ada. Apakah adanya ini berkodrat seperti apa? Apakah awal ada itu disebut dengan sesuatu, atau ada ini adalah sebuah batin mutlak? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan sifat wujud itu ada, ini dinamakan dengan sir mutlak, rahasia mutlak. Mutlak itu apa? Wajib ada, mustahil tiada. Ada yang dimaksud di sini adalah mutlaknya, wujud mutlaknya. Apa yang dimaksud wujud mutlak? Wujud mutlak adalah wujud yang wajib diyakini adanya Allah. Wajib diyakini adanya Allah dan mustahil dia tiada. Seperti apa wujud dikatakan ada? Apa awal adanya? Ini kembali kita melihat dari sisi ada dan tiada. Di mana letak ada dan tiada di dalam makom tersurat dan tersiratnya? Kita lihat, kalau asmanya mengatakan la, artinya tiada. Lam alif menandakan la ilah, tidak ada Tuhan. Tetapi siapa yang ada di kala itu, artinya belum ada di kala itu wujud Tuhan. Tetapi yang ada di situ adalah yang tiada tapi ada tapi tiada, yaitu lam alif la. Nah, lam alif kita sudah pelajari. Lam aras ha, kekuatan hijaiyahnya dalam Al-Quran. Sementara alif sir, rahasia. Nah, ini disebut dengan la. Karena ini adalah rahasia ha ditambah lam alif aras, maka dikatakan lam alif itu sir, la itu adalah ha atau aras menjadi hu. Nah, tiadalah Tuhan, artinya dikala itu masih ada aku. Belum aku ingin jadi Tuhan, tapi aku sudah ada wujud. Karena adanya aku itu masih berasmakan, maka dilenyapkanlah atau ditenggelamkan sifat keakuannya kepada adanya awal, yaitu sir u. Nah, inilah awal u-nya. U-nya itu yang menandakan kerahasiaan. Jadi kalau sudah la tadi mewujud kepada hu, maka di u ini tadi berbentuklah sebuah wujud. Apa yang dikatakan sebuah wujud ada,
ada dan tiada. Apa yang ada tapi tiada, di sini kita lihat adalah wujud pertama yang ada adalah U. Nah, U ini sudah pasti wujud ada. Seperti apa wujud U ini di dalam sirnya Allah? Nah, kita akan melihat dari kajian langkah pertama di dalam Al-Ikhlas, kita sudah lihat muaranya, yaitu kodrat pertama di nama surat itu yaitu Al. Ya, Al balikan dari La, tapi dia Al. Apa yang dimaksud Al? Inilah yang menjadi sebuah alam yang disebut sukun, kosong. Tetapi wujud zat yang tenggelam tadi, aku adalah zat yang tenggelam pada rahasiaku sendiri. Nah, inilah yang dikatakan ada wujud di dalamnya sukun. Jadi kekosongan inilah yang disebut ada. Kosong itu yang disebut dengan wujud. Nah, kosong itu kodratnya adalah sebuah sukun, alam mati, tidak ada yang hidup, tapi ada sesuatu yang di dalamnya. Ini dinamakan sukun. Nah, sukun ini domah alif wujud. Nah, berarti ada wujud di dalam sukun itu yang disebut Al dari tulisan Al-Ikhlas. Jadi kalau kita melihat sesuatu kepada diri kita, apabila kita melihat wujud ada dalam sukun, nah ini pengembangannya nanti di 6 langkah lagi menuju ahad dari wahidnya Allah. Jadi sudah kita paham alam yang pertama dikatakan adalah alam wujud kodratnya, alam sukun kodratnya wujud. Nah, ini yang disebut juga dengan sukun. Sukun itu adalah alam ada. Untuk itu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita paham seperti apa arti makna Al dalam Al-Ikhlas, kita sudah dapat ada di dalam ketiadaan wujud Al. Nah, di sini alif lam, artinya alif adalah suatu sir yang luput dalam wujud, dinamakan dengan U. Maka sukun jatuhnya pada ha ini dinamakan dengan Ini adalah sudah kembali, aku adalah aku juga, hu akan tenggelam di dalam Al disebut dengan kodrat Nah, ini artinya sukun menjadi ha dan alif domah menjadi wujud atau disebut dengan kata wujud atau dikatakan juga dengan U. Nah, inilah U dengan hu. Jadi ini yang dinamakan hu. Jadi kalau U dengan sudah menjadi suatu sir wujud yang ada di dalam adanya sukun. Jadi itulah dikatakan wujud. Ini juga yang disebut dengan alam pertama, yaitu disebut dengan alam jauhar. Tapi wujudnya adalah sifat yang ada sir di dalam jauhar. Inilah yang dikatakan dengan nur kudus atau dikatakan dengan wujud kudus. Nah, wujud suci. Jadi kalau sudah paham kita dari akan tenggelam dalam rahasia wujudku disebut dengan maka inilah yang dikatakan wujud dalam sukun. Nah, artinya itu sudah menjadi wujud dalam sukun. Nah, inilah yang dikatakan Al. Ya, ini yang dikatakan dengan Al. Nanti dalam langkah berikutnya itu akan perjalanan tajalli ini
ini tulisan Al-Ikhlas ini akan luput dia. Ya, makanya dia tidak ada bertulisan. Jadi nama, makna dari nama ini Al, I, Qaf, Ha, Lam, Alif, Shin. Nanti di sini alnya kita sudah kaji, nanti baru akan wujud alif i. Nah, di sini baru kita paham i ini akan kasroh dengan ha i. Nanti akan ketemu dia pada i. Nah, i kodrat apa nanti akan pada masuk pada somat ya. Nah, yang ketiga ini baru kita paham akan dapat wujud ha ya, kaf ya, kaf. Nah, kaf. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa kaf ini, lamnya seperti apa, alifnya seperti apa, nanti sinnya seperti apa. Akan pecah 7 dengan kodrat tersebut, yaitu kajian tersirat di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah, alangkah indahnya suatu rahasia tajalli dari ketiadaan. Jadi kalau kita menyebut sir itu rahasia, pastilah kita menyebut wujud ada. Karena apapun pencapaian rahasia melalui awalnya pengakuannya wujud. Makanya di sini ada u. Nah, u di sini sudah pasti melihat ke depannya. Apa tuh? Makom tersuratnya sudah melahirkan al. La melahirkan al. Padahal hu berasal dari la. Nah, kalau ini hayat, nah ini akan terlihat nanti seperti apa perjalanan sehingga alam wujud jauhar itu sudah berdiri. Ya, alam jauhar adalah dalam alam awal. Ya, alam awal, alam jauhar namanya. Disebut juga dengan hakikat tanizil khadim. Nah, jadi ini alam awal, ya. Alam awal sifat khadimnya Allah, yaitu mendirikan rahasia di dalam alam sukun atau alam sir. Itu ada wujud dalam alam sir. Ini yang menjadikan al, yang berasal dari luputnya la. Indah perjalanan itu para hadirin jamaah sekalian. Ikutilah selalu bagaimana tajalli daripada wujud Tuhan dalam diri sampai dia maujud berwujud diri. Nanti ini akan selalu menjadi panduan kaji besar, dan ini akan menjadi selalu amalan pandangan yang akan dilakukan oleh seorang hambanya kepada Allah dengan mewujudkan suatu wujud yang rahasia, sehingga dia selalu menjadi wujud yang rahasia. Al-insani siri wa nasirhu wa sifatin sirhu. Ingat, jadi kalau memang engkau berasal dari aku dan aku bersifat pada engkau, sifat itulah aku juga. Jadi kalau kita sudah mengerti bagaimana tajalli ketunggalan Allah, sehingga dia nanti akan kembali kepada satunya, meskipun dalam wujud yang banyak, tapi banyak itu hanya boleh dikatakan satu, karena banyak ini berasal dari wujud yang sama. Jadi dalam perjalanan nanti para hadirin dan hadirat sekalian, perjalanan wujud sirnya Allah pada diri sampai menjadi diri adalah sirullah. Ikuti di dalam perjalanan tausiah, baik pun belajar di dalam makom grup. Jadi bagi para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan terhadap rahasia besar Allah, tajalli diri wujudnya Allah sebelum semua berasmakan Allah, maka menuju titik rahasia Allah, menuju diri yang berasal dari rahasia, tidak semudah yang kita katakan sebelum kita melalui wawasan dan tajalli hakikatnya, insyaallah. Baik jamaah sekalian, demikian pemahaman daripada wujud tadi menuju sebuah kalam al yang akan nanti kita akan teruskan menuju alam kedua, yaitu Samad dengan huruf I yang akan menjadi pokok bahasan. Insyaallah bagaimana perjalanannya, mari kita lihat nanti
Pertama kita mengetahui wawasan, yang kedua kita lakukan tajalli sirullahnya, yang ketiga baru kita melihat tajalli maujudullah zahirnya. Jadi al-ikhlas adalah memiliki perjalanan khusus, yaitu rohani yang kuat adalah rohani yang sudah bertajalli dalam wujud al-ikhlas. Ikutilah insyaallah, mudah-mudahan berkah kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.